kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Kepala Gereja, dan Roh Kudus Roh Kebenaran, dalam syukur HUT GKO ke-42, kami mau dengarkan firman, karena firman Tuhan yang membawa kami terus bergerak sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai orang percaya. Tuntun kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami mendengarkan firman, bukakan ya Tuhan hikmat-Mu, pengertian-Mu atas kami, sehingga kami menjadi alat Tuhan, menjadi orang-orang yang dipercaya Allah dan juga dipercaya manusia. Nyatakan kuasa firman-Mu ya Bapa secara kuat di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita sama-sama mau membaca Alkitab dari kitab Amos. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Amos 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut Sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kitab Amos dengan Nabi Amos, dia seorang peternak domba dan juga seorang pemungut buah ara. Dia berasal dari Tekoa, yaitu daerah selatan bagian Yerusalem. Dia dipakai Allah untuk menyampaikan nubuatan. Karena kelakuan atau tingkah laku umat yang jahat, yang menjauh dari Allah dan tidak bertobat. Tapi ada juga kelakuan-kelakuan yang kelihatannya rohani tapi tidak seimbang dengan kehidupan sehari-hari. Bangsa Israel waktu itu berada pada puncak perluasan wilayah. Artinya ada progres yang bagus, terjadinya perkembangan daripada bangsa tersebut. Ada kemajuan, stabilitas politik, dan kemakmuran nasional yang baik. Tetapi secara batiniah mereka sudah bobrok. Ada kemunafikan, ada penyembahan berhala yang sudah merata. Bukan hanya pada tingkat-tingkat orang tertentu,
tapi dia seperti viral. Dia seperti mewabah dan menjadi gaya hidup. Dan kebiasaan ini bukan hanya kebiasaan yang sudah terjadi, tapi itu kebiasaan yang terus berlaku dari zaman nenek moyang dan terus menjadi gaya hidup di zaman sekarang. Sistem peradilan pun sudah rusak. Kebejatan moral merajalela dan ada tindak ketidakadilan yang juga muncul, adanya penindasan pada hak-hak manusia dan juga penindasan pada orang-orang miskin, dan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca dalam ayat ini sebetulnya ini ayat yang sangat mengerikan. Saya kalau baca bagian ini, karena di sini bicara bagaimana Allah itu muak. Dia nyatakan kepadanya secara gamblang. Ada 6 sikap pernyataan Allah kepada umat karena muak melihat kehidupan. Saya pakai kata muak karena bagaimana ya, Allah udah marah tapi marah yang sudah lagi, susah banget ya orang kalau nggak berubah-berubah. Kita kadang-kadang seperti itu ya menyikapinya, dan Allah lakukannya karena dia kudus. Dia tidak mau bermain-main dengan ketidakkudusan. Ada 6, mari kita perhatikan dalam bacaan kita, ada 6 pernyataan Allah. Yang pertama, aku membenci perayaanmu. Allah membenci perayaan umat, membenci ibadah umat, membenci ritual umat. Aku menghinakan perayaanmu. Kata menghinakan berarti Allah enggak hargai. Walaupun umat sudah berkorban, sudah buat yang terbaik, tapi Allah bilang aku menghinakan. Enggak ada nilai mulianya. Aku meremehkan, itulah istilahnya. Lalu yang ketiga, aku tidak senang. Allah bukan hanya tidak senang pada ibadahnya, tapi perkumpulan rayamu. Artinya apa? Allah juga tidak suka pada komunitas itu. Yang keempat, aku tidak suka korban persembahanmu. Perhatikan di ayat yang kita baca, aku tidak suka korban persembahanmu. Dan yang kelima, aku tidak mau pandang persembahanmu. Umat berpikir ketika mereka bawa persembahan, Allah suka, bau-bauannya naik kepada Allah. Allah lihat, tapi Allah bilang aku tidak suka dan aku tidak mau pandang. Dan yang keenam, aku tidak mau dengar nyanyian dan musikmu. Semua ritual Israel ditolak Tuhan. Ini miris kalau sudah sampai di tingkat ini. Orang pikir beribadah sudah bagus. Menurut manusia di sekitarnya, wah ibadah ritual Israel tuh bagus. Lengkap step-stepnya. Tapi di mata Tuhan dia katakan, aku membenci, aku menghinakan, aku tidak senang, aku tidak suka, aku tidak mau pandang, bahkan aku tidak mau dengar. Semua pintu masuk yang datang mengarah kepada Allah. Allah tidak mau. Baik dari mata, telinga, hati, perasaan. Allah tutup bagi umat. Kenapa? Kenapa sampai Allah membenci ibadah Israel? Mengapa? Karena didapati kehidupan umat, kehidupan ibadah umat tidak sama dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan persembahan umat tidak sama dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan sosialnya. Kehidupan penyembahan umat tidak sama dengan kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang Allah mau dari umat sebenarnya? Bukankah ibadah itu sepertinya sudah baik, sudah rapi, sudah oke, sudah lengkap. Tapi kenapa Allah justru menyatakan pernyataan yang tidak mau? Apa yang Allah mau? Kita lihat ayat yang ke-24, di situ dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Allah mau ritual umat, penyembahan umat kepada Allah
berbanding lurus juga dengan adanya keadilan dan kebenaran yang tidak pernah berhenti. Seiring ibadah yang bergulung-gulung yang terus dilakukan, seiring itu juga keadilan dan kebenaran itu bergulung-gulung terjadi dalam kehidupan umat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara ketidakadilan dan ketidakbenaran, itu bukan hanya di masa zaman Amos, di zaman sekarang juga banyak terjadi. Hoax, ketidakbenaran terjadi di mana-mana. Bukan hanya orang-orang Kristen, non-Kristen, orang-orang non-Kristen, tapi orang Kristen juga. Menyebarkan hoax berarti menyebarkan ketidakbenaran. Bahkan ketidakbenaran itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Ketidakadilan itu menjadi sesuatu yang biasa. Kebenaran disalahgunakan. Kebenaran dipakai untuk kepentingan-kepentingan pembenaran diri dan menghakimi orang lain. Kebenaran-kebenaran digunakan hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan tertentu. Bahkan ketidakadilan bukan hanya bicara dalam masyarakat pada umumnya, masyarakat sosial, tapi masuk juga dalam kehidupan keluarga dan juga kehidupan bergereja. Kalau dalam keluarga, dalam gereja, praktek ketidakadilan dan praktek ketidakbenaran itu terjadi, dipertanyakan ibadah kita. Jangan sampai kita menganggap ibadah kita udah paling benar, paling lengkap, paling kudus, paling taat. Tapi apakah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita juga sudah menjadi pelaku keadilan dan pelaku kebenaran? Firman Tuhan ini tidak menuding ke 1-2 orang, tapi ini bicara hidup kita pribadi. Karena ini bersifat juga kritikal pribadi buat diri kita sendiri. Pendeta, majelis, jemaat, siapa saja. Mari kita cek diri kita. Apakah kita benar-benar pelaku kebenaran dan pelaku keadilan? Mulai dari dalam diri kita dulu. Lalu dalam keluarga kita. Lalu dalam gereja, dalam masyarakat, terhadap pemerintah. Tadi malam di khotbah Pak Pendeta Firman Sibarani dari HKI di hari ulang tahun GKO, dia katakan kepada pemerintah kita juga harus bersikap adil dengan membayar pajak kebenaran, bersikap adil dan benar. Kepada pemerintah pun juga. Nah, mari Bapak Ibu kita perhatikan dulu bagian ini. Keadilan dan kebenaran ini saya nggak bahas lagi tentang seperti apa, tapi kita semua tahu bagaimana yang adil dan bagaimana yang benar itu terjadi. Ada 2 hal yang mau kita perhatikan, yaitu yang pertama, Tuhan tidak tertarik pada kehidupan rohani kita, Dia tertarik dengan seluruh hidup kita. Artinya begini, Tuhan itu suka kehidupan rohani umat. Tapi begitu lihat kehidupan umat secara utuh, wah, gak seimbang. Jadi Tuhan melihat kita bukan hanya waktu kita ibadah, bukan hanya pada waktu kita doa, bukan hanya pada waktu kita menyembah, bukan hanya pada waktu kita baca Alkitab. Tapi Tuhan juga lihat setelah habis berdoa, setelah baca Alkitab, setelah ibadah, hidup kita sesuai tidak dengan yang tadi kita lakukan. Tuhan tidak tertarik pada kehidupan rohani yang demikian. Dia lebih tertarik kepada kehidupan rohani yang bermanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita harus taat pada firman, begitu selesai baca Alkitab, bacaan tadi itu terjadi atau tidak di hidup kita. Misalnya, kehidupan umat, mereka begitu sungguh-sungguh mempersembahkan kepada Allah, bahwa persembahan-persembahan zaman dulu dalam bentuk binatang ya,
korban bakaran, korban sajian kepada Allah. Mereka bawa kepada Allah sebagai kasih mereka kepada Allah. Tapi dalam kenyataan sehari-hari mereka tidak menggunakan kasih secara baik. Mereka bawa persembahan, mereka pikir mereka sudah memberi kepada Allah, memberi persembahan, tapi dalam kenyataan sehari-hari mereka merampas hak orang, menindas orang miskin, terjadi juga korupsi, mereka juga mencuri. Bahkan mereka menjadi kikir, tidak mau berbagi dengan orang lain. Yang Allah perhatikan adalah ketika kita memberi persembahan kepada Allah, itu benar, kita mengasihi Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tidak mengasihi dengan tindakan-tindakan seperti merampas hak orang, menindas orang lain dengan bentuk-bentuk kasih, menahan hak orang lain, korupsi dan lain sebagainya, berarti tidak ada balance. Malah yang terjadi nggak seimbang, terjadi ketidakadilan, dan kebenaran otomatis tidak ada kalau sudah adanya ketidakadilan. Mereka memberi persembahan, korban bakaran, korban sajian untuk memohon pengampunan kepada Allah, karena ada disebut dengan korban penghapus dosa. Setiap orang datang dengan dosa bawa persembahan supaya mendapatkan penghapus dosa, mohon pengampunan Allah. Mereka bawa persembahan lalu mereka diampuni Allah, tapi dalam kenyataan sehari-hari mereka tidak mengampuni orang lain. Ini yang Allah lihat, ini gak cocok. Persembahannya bagus, tapi kok sehari-harinya enggak. Minta pengampunan kepada Allah sampai air mata darah, bawa persembahan tapi membenci orang lain. Menolak orang lain. Merencanakan yang jahat terhadap orang lain. Menyatakan tindakan-tindakan yang tidak adil. Ini yang Allah pertanyakan. Bapak Ibu, berarti persembahan dia tidak hanya bicara kita memberi kepada Allah, tapi terlalu banyak, terlalu luas makna persembahan itu. Waktu kita beri kepada Allah bukan berarti tugas kita selesai. Yang penting saya sudah berikan kepada Allah, enggak. Dia harus bermanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan penyembahan umat tidak sama dengan kehidupan sehari-hari. Mereka bawa persembahan, mereka takut kepada Allah, mereka tunduk kepada Allah dalam ibadah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Kebejatan moral terjadi. Mereka melakukan secara leluasa saja tanpa ada rasa takut. Penyembahan berhala terjadi, padahal memberi atau datang kepada Allah untuk ibadah, menghormati Allah pada ibadah, tapi mereka masih terikat dengan berhala. Apa artinya? Itu yang Allah tegur kepada umat Israel. Takut akan Tuhan tidak hanya waktu ibadah. Takut akan Tuhan tidak hanya pada waktu kita berdoa kusuk, tapi takut akan Tuhan menjadi gaya hidup kita di luar ibadah. Sehingga ibadah-ibadah kita itu benar. Ibadah-ibadah kita itu sederhananya berkenan di hadapan Allah. Saya kalau baca ayat ini saya juga artinya koreksi. Tuhan, perhatikan hidup saya, jangan sampai saya yang berkhotbah, saya yang menyampaikan firman, tapi praktek ketidakadilan, praktek ketidakbenaran juga terjadi di hidup saya. Apa artinya? Nah, itu juga menjadi koreksi buat kita pribadi lepas pribadi. Mari apa yang kita lakukan pada waktu ibadah, secara kuat roh kita menyala-nyala pada waktu beribadah untuk takut Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Roh yang kuat itu juga menyertai kita mengasihi Tuhan, takut Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya gini Bu Pendeta, di luar sana banyak godaan. Di luar sana lain Bu, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Di luar sana kita juga berhadapan sama orang-orang kuat.
dan orang-orang yang bisa mengendalikan dan lain sebagainya. Kita berhadapan dengan segala macam, benar. Itu benar. Di dunia ini kita berhadapan dengan segala macam. Tapi ingat, kita ini anak Tuhan. Punya roh takut akan Tuhan. Punya rasa hormat kepada Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, maka di ruang-ruang kehidupan kita pun kita takut akan Tuhan. Begitu ada pilihan untuk berbohong, kita akan memilih, saya lebih takut Tuhan. Begitu ada pilihan untuk melakukan ketidakbenaran, menyebarkan hoax, atau membicarakan hal-hal yang tidak benar untuk berkata-kata kotor atau berkata-kata yang melukai orang, kita punya takut akan Tuhan. Oh, saya tidak akan lakukan itu. Saya harus jaga itu. Karena saya anak Tuhan. Maka produksi kata-katanya juga produksi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi ibadah kita itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang bisa uji itu bukan orang lain, tapi yang uji itu diri kita sendiri. Kita yang tahu mulut kita bilang apa waktu ibadah dan di luar ibadah. Kita yang tahu pikiran kita pikir apa waktu ibadah dan di luar ibadah. Kita yang tahu sikap kita seperti apa waktu ibadah dan di luar ibadah. Jadi mari melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan Tuhan tertarik bukan hanya soal kerohanian kita, tapi Dia tertarik kepada keutuhan hidup kita, seluruh hidup kita sehari-hari. Yang kedua yang kita mau perhatikan, kematian Kristus menunjukkan kasih, keadilan dan kebenaran Allah dinyatakan dalam hidup kita. Yesus Kristus teladan kasih, keadilan dan kebenaran. Kasih dan keadilan kepada sesama tidak diperlihatkan dengan dakwaan dan tuduhan, melainkan justru dalam seluruh sikap pengampunannya di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, di mana kasih dan keadilan Allah menjadi jawabannya, yaitu Yesus yang harus mati. Allah menjadi pelopor keadilan. Kalau dipikir-pikir, Allah menjadi gak adil dong, harus Allah yang berkorban. Tapi Dia mau lakukan itu karena kasihnya, karena kebenarannya. Allah mau lakukan itu. Bahkan karena kasih dan keadilannya, hidup kita yang penuh dengan dakwaan dan penghukuman itu menjadi dibenarkan di hadapan Allah. Allah menjadi teladan untuk itu. Kalau Allah saja sudah merelakan dirinya dalam Yesus Kristus berkorban supaya kita menjadi adil, supaya kita menjadi dibenarkan di hadapan Allah, maka sikap kita kepada orang lain pun demikian. Ketika kita menerima itu, kita juga adil sama orang lain. Kita juga hidup dan menyatakan hidup benar dengan orang lain. Kita menjadi pelaku daripada kasih dan keadilan Allah dalam hidup kita. Yesus menegur orang Farisi loh, ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka kaya dalam ritual, kaya dalam ibadah, tapi miskin dalam kasih. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka menindas, mereka menghakimi. Terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat secara khusus dalam kehidupan orang Yahudi. Bahkan Yesus juga menegur Sakeus. Karena apa? Sakeus melakukan perampasan hak-hak orang, bahkan orang miskin. Yesus ubah Sakeus supaya kembalikan hak-hak orang. Kok Yesus datang ngurusin yang kayak begitu-begitu? Ya, karena Yesus datang bukan hanya mengasihi, menyembuhkan, tapi juga Yesus urus semua yang tidak adil itu Dia luruskan. Dia kembalikan semua pada keadilan dan kebenaran. Bahkan kematian Yesus di kayu salib, Dia mau menegakkan keadilan Allah dan kebenaran Allah. Mari kita menjadi pelaku keadilan dan kebenaran dalam hidup kita. Kita enggak usah lihat, ini si ini nih, dia suka begitu. Bukan. Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah ibadah kita
baik secara personal, pribadi, maupun secara bersekutu, sudah benar di hadapan dan berkenan di hadapan Allah ketika kita melihat saya sudah menjadi pelaku keadilan atau belum. Mari cek dalam hidup kita pribadi dulu. Sudahkah kita adil juga dengan diri kita sendiri? Oh begitu Bu Pendeta, iya. Kalau kita udah benar memperlakukan diri kita sendiri, maka kita juga akan benar memperlakukan orang lain. Lalu cek dalam rumah kita, apakah kita juga sudah adil dalam segala ketetapan, keputusan, sikap kita di dalam rumah. Apakah kita sebagai anak, sebagai kakak adik, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, atau sebagai orang yang tinggal bersama dalam sebuah keluarga, apakah kita juga sudah praktek keadilan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang memperhatikan yang lemah, yang kuat? Kadang-kadang kita lebih takut kepada orang yang kuat, orang yang unggul. Lalu orang-orang yang tidak kuat kita abaikan. Itu juga perlu kita perhatikan. Apakah kita juga adil dalam memilih, mempraktekkan kasih? Jangan-jangan kita menjadi orang yang pilih kasih. Mari itu kita cek dalam diri kita, termasuk saya juga harus cek, benar enggak nih saya terhadap masyarakat? Apakah kita hanya memilih baik kepada orang-orang yang Kristen saja? Yesus tidak ajar demikian. Justru Yesus ajar kita menjadi terang, menjadi garam bagi dunia, bagi orang lain. Kalau kita cuma baik sama yang Kristen-Kristen aja, wah berarti belum lengkap. Kasih kita, kebaikan kita juga kepada orang-orang yang non Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita juga bersikap adil ketika kita menyerobot antrian? Apakah kita juga bersifat adil ketika kita bermain curang dalam sebuah aturan dan kebenaran-kebenaran yang ada? Apakah kita juga bersifat adil ketika kita tidak tidak duduk bersama untuk membicarakan persoalan-persoalan keluarga? Apakah kita juga bersifat adil dalam memperhatikan anak-anak? Apakah kita juga bersifat adil sebagai anak kepada orang tua? Jangan sampai kita menuntut saja, tapi kita tidak pernah melakukan yang terbaik atau memberikan yang terbaik seperti yang diharapkan oleh orang tua. Mari kita bersikap adil juga, baik buat diri kita pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tegakkan keadilan. Di luar sana ada banyak kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan dan anak menjadi korban ketidakadilan. Di luar sana juga ada kekerasan dalam rumah tangga, di mana kaum pria juga menjadi korban dari penindasan atau ketidakadilan. Di luar sana juga ada banyak anak-anak yang tidak bisa mendapat hak untuk sekolah karena keterbatasan dan karena ada kekuatan-kekuatan lain. Di luar sana juga termasuk ada banyak orang tua yang tidak mengalami keadaan-keadaan yang baik karena anak-anaknya sibuk dengan urusannya lalu tidak memperhatikan orang tuanya yang sudah tua. Jadi ada banyak sekali bicara keadilan. Dia tidak hanya bicara soal hukum, tapi dia juga bicara spirit, sikap kita. Mari kita sama-sama mulai praktek dari dalam rumah. Bapak Ibu dan seluruh anak-anak, kita bersikap untuk adil. Kalau orang tua sudah atur makanan rata untuk 3 orang anak, 3 bentuk makanan, mengucap syukur. Jangan lagi menuntut, punya saya yang lebih. Jangan. Ketika kita meminta lebih, maka yang lain kurang. Itu tidak adil. Jadi anak-anak juga kita belajar untuk bersikap adil. Bersikap untuk yang ini dapat, yang ini juga dapat, sama rata. Jangan mau menuntut yang lebih dari kakaknya atau adiknya. Jangan, kita belajar sama.
Apa yang diberikan orang tua itu sama. Dan kita mengucap syukur. Mulai dari hal-hal itu kita berlatih untuk menjadi anak-anak yang juga mengerjakan keadilan dan kebenaran. Kalau kebenaran sudah pasti, kebenaran kita dalam Kristus, kebenaran paling tinggi, firman Allah, Kristus Yesus dalam hidup kita. Baru kemudian kebenaran-kebenaran atau hal-hal di dunia yang lainnya, mari kita rujuk kepada kebenaran Allah. Apakah sesuai dengan kehendak Allah yang benar, yang baik, dan yang mulia. Tuhan berkati kita semua. Selamat ulang tahun GKO. Ibadah kita ibadah yang berkenan di hadapan Allah, karena kita tidak hanya ibadah, tapi kita juga praktek keadilan dan kebenaran. Bergulung-gulung seperti air yang mengalir dan seperti sungai. Amin. Tuhan berkati kita semua. Boleh lambaikan tangan, katakan selamat ulang tahun GKO.